Halo, bertemu lagi dengan aku Syutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces, energi terkait tentang pesan dari semesta ya untukmu di bulan Oktober 2023. Seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So bila mana misalnya readingan ini gak resonate, gak cocok untuk kamu, ya berarti bukan energi kamu ya, sesimpel itu. Soalnya kan ini general, itu aja sih. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Pisces, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip kartu saya agar hasilnya resonate. Bagi saya 10 kartu untuk Pisces. Oke, pesan semesta untuk kamu ya. Ada Six of Pentacles, Two of Wands, Five of Cups, Two of Cups, Three of Cups, Page of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Pentacles, dua lagi untuk Pisces, Nine of Swords, Ten of Swords. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Pisces, energinya terkait tentang pesan semesta untukmu di bulan Oktober tahun 2023. Saya lihat sih ada orang masa lalu ya. Orang masa lalu kamu, entah mantan kamu atau mungkin gebetan kamu yang dulu, Pisces. Saya ngelihat dia mikirin kamu terus sih. Ya. Di satu sisi dia mikirin kamu dan di satu sisi dia berusaha kayak gimana ya? Kayak berusaha mencari info tentang kamu di sini. Ya. Mungkin kabar kamu gimana, sibuk apa, ada di mana, atau mungkin kamu tinggal di mana saat ini, atau mungkin kamu kerja di mana. Intinya ada sebuah keinginan dari mantan kamu, orang masa lalu kamu, untuk mencoba mencari tahu seluk-beluk tentang kamu, Pisces. Jadi orang ini tuh berusaha banget nyari info kamu, ya. Kalau ditanya alasannya apa, ya masih sayang. Gitu. Ya semua kembali lagi kepada kamu sih. Kamu mau kembali lagi kepada orang masa lalu atau enggak, itu semua keputusan ada di tangan kalian. Ya. Cuma ya saya ngelihatnya tuh ya, kalau dibilang kalian bakal rujuk atau enggak, kamu itu punya pikiran yang simple ya. Aku lihat kamu orangnya kayaknya nggak mau ribet gitu. Ya, soalnya kamu itu tipikal orang yang belajar dari masa lalu kamu. Ya, maksudnya sesuatu yang pernah deket atau pernah hadir dalam hidup kamu, kamu itu seperti kayak yang gak mau untuk terulang kedua kalinya. Jadi kayak cukup udah sekali, ya udah cukup, nggak perlu ada dua kali, apalagi sampai ada berkali-kali dalam hidup gitu. Kayak kamu tuh enggan gitu ya, karena kamu orangnya simple gitu ya. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang gitu. Ya bagus sih, pemikiran seperti itu mirip banget kayak saya. Ya,
simple, nggak mau ambil pusing, ya, dan nggak mau ribet. Karena seperti kayak buang-buang waktu, ya enggak. Ibarat kata kita udah putus ya Pisces ya. Kalau udah putus ya putus, udah selesai. Nggak usah kayak balik-balikan sama mantan atau kembali sama orang dulu, ya ngapain gitu loh. Maksudnya ya udah putus gitu loh, mau ngapain balikan. Itu kan artinya kalau kita udah putus kan itu belum jodoh namanya. Kalau bagi saya sih seperti itu ya, kalau pendapat saya. Soalnya kalau di agama saya mengajarkan kalau udah putus namanya satu hubungan itu bukan jodoh. Kalau dibilang bisa balikan lagi atau enggak, ya itu tergantung dari kuasa Tuhan ya, kalau memang jodoh. Tapi kalau pendapat saya sih nggak jodoh. Kayaknya kalau saya lihat pendapat kamu tuh kurang lebih tuh mirip kayak saya. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat kamu orangnya lurus ke depan ya. Jadi apa yang kamu tangkap itu ya ke depan gitu. Kamu tuh orangnya males untuk menoleh lagi ke belakang. Jadi kayak seperti gimana ya? Buang-buang waktu ya. Ya bagus pemikiran seperti itu. Pemikiran seperti itu tuh justru yang gimana ya, kalau menurut saya itu lebih berkualitas ya. Karena ngapain gitu loh kita ngeliat ke belakang gitu. Maksudnya udah berakhir, udah putus masih ngeliat ke belakang ngapain? Ya mungkin dari orang masa lalu kamu masih mencari info tentang kamu, ya saya lihat sih memang masih suka, masih cinta. Bisa saja dari penyesalan ya, takut kehilangan, nah itu bisa jadi. Cuman kan nasi udah jadi bubur nggak bakal bisa jadi nasi lagi. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Nah penyesalannya itu ya kenapa dia nggak menghargai kamu. Ya begitulah orang baik kalau disia-siakan ya. Pada dasarnya manusia itu tidak pernah menyadari kayak mantan kamu atau siapapun itu orang masa lalu kamu, ketika masih bersama dengan kamu, mungkin orang tersebut kayak orang masa lalu kamu pikir kamu nggak cocok untuk dia, kamu bukan yang terbaik, atau mungkin dibilangnya kamu mungkin nggak sepadan, nggak selevel atau apapun itu. Tapi ketika sudah berpisah, dia lebih memilih orang lain dibandingkan kamu. Timbulnya apa? Penyesalan. Karena apa? Nyari orang baik dan tulus itu sangat sulit. Karena apa? Seperti kita mencari di tumpukan jerami. Nah itulah mengapa dia menyesal. Ya itu, makanya sudah aku bilang kebaikan itu akan mengalahkan segalanya. Ya kan? Penyesalan itu nggak pernah datang di awal. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena apa? Karena manusia disuruh untuk belajar agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, agar manusia tidak mengambil sebuah keputusan dengan berdasarkan emosi atau apalagi hanya berdasarkan hasratnya aja. Tapi ketika itu terjadi, yang timbulnya apa? Penyesalan. Ya itu. Kecuali kalau dia berdiri dengan orang yang nggak baik, tidak mungkin ada penyesalan. Tapi kalau dia berdiri dengan orang baik, nah kayak kamu begini ya timbulnya penyesalan. Susah ya, namanya ya manusia Pisces ya. Makanya untungnya kamu di sini sih nggak berminat ya, enggan untuk menengok lagi ke belakang, karena memang dari energi kamu itu terus maju ke depan ya. Karena pandangan kamu itu hanya melaju ke depan gitu. Yang kamu fokuskan bukan melihat ke belakang. Karena yang belakang itu sudah bagian dari masa lalu. Oke. 2 kartu oracle lagi. Nah, ini. Kenapa kamu bisa punya pemikiran seperti itu? Karena kamu menghargai diri kamu. Ya. Bukan berarti kayak kamu kenapa kok gak mau memberikan kesempatan kedua nih, kayak orang buat masa lalu kamu yang masih menginginkan kamu. Karena apa? Karena kamu menghargai diri kamu. Dulu kamu sudah dikecewakan ya, artinya apa? Dia gak pernah menghargai kamu sedari awal. Kenapa? Ketika sudah pisah baru orang tersebut kehilangan dan mau kembali ya. Karena apa? Sedari awal dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Karena orang yang tepat itu akan menghargai kamu sedari awal Pisces. Bukannya ketika putus baru ingin balikan. Nah itu bedanya. Ya makanya saya setuju dengan pola pikir kamu. Ya hal yang udah berlalu memang pantasnya kita lepas aja. Yang penting kita jangan benci, jangan dendam, jangan marah. Doakan mantan-mantan kamu berbahagia ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga resonate. Amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.